Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya buat dari video-video yang telah saya tonton. Video yang pertama, manajemen operasi. Sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Terdapat 7 aliran utama yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang manajemen operasi. Antara lain sebagai berikut. Asal-usul manajemen operasi. Yang pertama, dalam perjalanannya, manajemen operasi masih terbilang muda. Namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya dan menarik. Eli Whitney 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal itu didapat standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 puncak senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Yang kedua, Frederick W. Taylor 1881 dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan dan penjadwalan, studi gerak dan ergonomik, bidang yang sangat populer dan masanya sampai sekarang. 3. Taylor Henry Elgin, Frank dan Lillian Gilbert termasuk orang-orang pertama yang secara sistematis mencari cara terbaik untuk memproduksi. Yang keempat, Henry Ford dan Charles Sorenson 1913 memadukan pengetahuan pada komponen yang distandarisasi dengan link produksi. Yang kelima, Walter Shewhart 1924 memadukan pengetahuan statistiknya dengan kebutuhan pengendalian mutu dan menemukan dasar-dasar perhitungan statistik serta pengambilan sampel untuk mengendalikan mutu. Keenam, W. Edward Darming dan Frederick Taylor 1950 berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Pada perjalanannya, manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu lain, diantaranya teknik industri, manajemen sains, statistik, manajemen, ilmu ekonomi, penemuan dan ilmu pasti, biologi, anatomi, kimia, fisika, dan ilmu informatika, internet, dan e-commerce. Keputusan dalam manajemen operasi membutuhkan individu yang ahli dalam. Yang pertama, ilmu manajemen, kedua, ilmu informatika, yang ketiga, ilmu biologi, keempat, fisika. Peluang yang tersedia untuk manajer operasi: manajer pabrik, direktur pembelian, konsultan perbaikan proses, manajer mutu, manajer dan perencana rantai pasokan, pembagian kerja, pembakuan bagian, revolusi industri. Video yang kedua. Pada dasarnya, manajemen produksi dan operasi sudah lama terdapat, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Walaupun sudah lama terdapat, tetapi kenyataannya baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan, sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1769 penemuan mesin uap oleh James Watt. Yang kedua, Perang Revolusi 1776 dan lahirnya Konstitusi Amerika Serikat 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga, Adam Smith 1776 mencetuskan apa yang disebutnya dengan istilah division of labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghemat waktu dan pengguna mesin-mesin yang single purpose. Tahun 1900
1800-an ketika terjadi perang sipil utara selatan di Amerika Serikat. Masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln terjadi perubahan besar-besaran di sektor industri, antara lain tahun 1900-an penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik bagi industri-industri di Amerika Serikat. Pada waktu itu F.W. Taylor bekerja di perusahaan industri baja dan secara kebetulan menduduki jabatan yang memungkinkan untuk melakukan eksperimen atas beberapa gagasan. Taylor menemukan berbagai macam ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan. Gagasan atau eksperimen yang dilakukan didasarkan pada filosofi bahwa pendekatan manajemen secara ilmiah dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Berkaitan dengan filsafat ini, langkah-langkah efisiensi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari masing-masing elemen kerja dan kemudian mengembangkan suatu prosedur kerja standar yang harus diikuti oleh pekerja. Kedua, melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara manajemen dengan pekerja. 4. Membagi secara jelas batas pekerjaan antara manajemen dan pekerja. Gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Taylor ini membuat ia mendapatkan gelar sebagai Father of Scientific Management, dan zaman ini biasanya dikenal dengan istilah era manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan Taylor membuat perusahaan menjadi semakin berorientasi pada produksi dan berakibat pada terjadinya overproduction. Kondisi ini memaksa sektor industri back to the basics, yaitu mencari keseimbangan kembali antara produksi dan pemasaran. Misalnya, perkembangan dunia usaha membuat masalah-masalah yang timbul semakin komplit. Video yang ketiga, manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja. Pada suatu tugas tunggal dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, seperti dalam industri-industri perakitan. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdesakan dengan kebutuhan akan otomatisasi dan produksi volume tinggi. Masyarakat telah memasuki periode purna industri yang ditandai oleh perkembangan sektor ekonomi jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan alam dan sosial. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai dua pengertian. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah operasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisiensi operasi organisasi. Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah yaitu observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan dan pengembangan karyawan, dan kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Yang keempat, hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah melengkapi pendekatan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dalam model-model matematikal. Tujuan dari satu metode seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel kepuasan yang akan meningkatkan performance sistem dengan batasan yang ada. Yang terakhir, komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara
dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis tahun 1950-an. Hampir semua operasi organisasi sekarang mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, scheduling, produksi, pengawasan kualitas, dan sistem-sistem pembayaran. Sekian ringkasan yang telah saya baca. Jika ada kata kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.